Pengertian media grafis. Pengertian media grafis yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah seni atau ilmu menggambar, terutama diartikan untuk menggambar mekanik, juga diartikan sebagai penjelasan yang hidup, penjelasan yang kuat ataupun penyajian yang efektif. Grafis yang kuat atau penjelasan penyajian melalui media pembelajaran dapat dilakukan dengan mengombinasikan fakta-fakta gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan, kata-kata, dan gambar. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Nana Sudjana bahwa grafis adalah media pembelajaran yang terdiri atas lambang-lambang, titik-titik, dan simbol serta garis-garis yang menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya. Media grafis dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan ide atau fakta atau gagasan lewat penyampaian kata-kata, kalimat, angka, hingga simbol atau gambar. Selanjutnya, macam-macam media grafis. Banyak jenis media grafis, tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibatasi pada beberapa media grafis saja yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yaitu yang pertama ada bagan. Istilah bagan meliputi beberapa jenis presentasi grafis seperti peta, grafis, lukisan, diagram, dan poster. Bahkan dalam hubungan ini, bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta, pokok, atau gagasan. Fungsi yang utama dari bagan adalah menguatkan hubungan perbandingan jumlah relatif perkembangan proses pengklasifikasian dan organisasi. Yang kedua ada papan tulis. Papan tulis adalah peralatan yang sangat diperlukan dalam tiap sekolah dan tiap kelas. Bahkan dapat dikatakan papan tulis itu menjadi fasilitas yang mutlak yang mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. Berikutnya ada diagram. Diagram merupakan gambaran atau sketsa dari bagian suatu benda yang menunjukkan langkah-langkah suatu proses kerja. Diagram biasanya menjelaskan suatu hubungan antara data. Kemudian ada gambar. Gambar yaitu media yang merupakan reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Media ini dapat berupa foto atau lukisan. Juga gambar adalah media yang paling umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, sebuah gambar dapat berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Senada dengan pendapat tersebut, penggunaan gambar dapat merangsang minat perhatian siswa. Gambar-gambar yang dipilih dan diadaptasi secara tepat dapat membantu siswa memahami dan mengingat isi informasi bahan-bahan verbal yang menyertainya. Kemudian peta dan globe. Yang dimaksud dengan peta ialah suatu penyajian visual atas permukaan bumi, sedangkan globe adalah model dari bumi atau sebagian bumi tiruan dalam bentuk yang kecil. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peta dan globe adalah alat yang biasanya dipergunakan dalam pelajaran ilmu bumi. Oleh karena itu, tujuan penggunaan alat-alat tersebut senantiasa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Model atau benda tiruan ini dibutuhkan dengan asumsi bahwa keterbatasan dan keterikatan kita kepada ruang dan waktu tidak memungkinkan untuk memperoleh perekaman langsung mengenai suatu hal. Banyak hal-hal yang jauh tempatnya atau terjadi pada waktu yang lama yang tidak dapat dialami secara langsung. Misalnya peristiwa masa lalu, keadaan dalam gunung berapi, bentuk bola bumi, kerjanya jantung, kehidupan bakteri, dan sebagainya. Kemudian ada poster, sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Poster media yang kuat dengan warna serta pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan-gagasan yang berarti dalam ingatannya. Di masyarakat, poster lebih banyak digunakan untuk propaganda bisnis, sosial, dan penanaman nilai di masyarakat. Poster dalam pendidikan biasanya sengaja dipasang di lingkungan sekolah agar siswa dapat berperilaku positif, disiplin yang baik, dan memiliki pengetahuan tentang suatu hal. Berikutnya ada papan flanel. Papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah dilepas. Papan flanel adalah media grafis yang efektif dan untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat hingga praktis. Berikutnya ada penyerapan media grafis dalam penggunaan pembelajaran. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi siswa.
Mereka memfasilitasi pemahaman yang lebih baik melalui visualisasi konsep, memperkaya materi pembelajaran, dan mendukung gaya belajar yang beragam. Penerapan media grafis dalam proses pembelajaran di kelas dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan keterlibatan, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Penerapan media grafis dalam proses pembelajaran di kelas memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih visual, memperjelas konsep, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Hal ini dapat membantu mempermudah pemahaman siswa, meningkatkan retensi informasi, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Adapun penggunaan media grafis dalam pembelajaran, yang pertama, grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan gambar. Menampilkan pesan dalam bentuk-bentuk seperti itu mempermudah penyerapan informasi oleh siswa, terlebih jika gambar-gambar tersebut sudah dikenali siswa sebelumnya. Grafik paling baik digunakan dalam pembelajaran pada materi berupa ringkasan pelajaran setelah siswa memperoleh informasi lain dari berbagai sumber, baik buku ataupun penjelasan sebelum dari guru sendiri. Yang kedua ada bagan, pemilihan bagan. Pemik bagan yang akan disajikan di kelas tentu saja harus berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang kreatif dapat merancang bagan sendiri dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan mempersiapkannya untuk dibuat dalam bentuk bagan. Bagan yang baik haruslah memiliki kesesuaian dengan materi, tidak miskonkep atau tidak terdapat kesalahan-kesalahan konsep, data, atau informasi. Kemudian komik, begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan terhadap komik, hal tersebut mengilhami untuk dijadikannya komik sebagai media pembelajaran. Salah satu kelebihan dari komik seperti penelitian dilakukan Thorndike, diketahui bahwa anak yang membaca komik lebih banyak, misalnya dalam sebulan minimal 1 buah komik, maka sama dengan membaca buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosakata jauh lebih banyak dari siswa yang tidak menyukai komik. Hal ini juga menginspirasi komik dan yang isi-isinya materi-materi pelajaran. Kecenderungan yang ada siswa tidak begitu menyukai buku-buku teks, apalagi tidak disertai gambar dan ilustrasi menarik. Padahal secara empirik siswa cenderung lebih menyukai buku yang bergambar yang penuh warna dan divisualisasikan dalam bentuk realistis maupun kartun. Yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan media grafis. Yang pertama ada kelebihan media grafis, yaitu dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistik. Dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Kemudian ada mudahnya menggunakannya, dapat digunakan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, menghemat waktu dan tenaga, dan juga menarik perhatian siswa. Harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya dan dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia, sifat konkretnya lebih realistis, dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan kesalahpahaman. Yang berikutnya ada kekurangan media grafis. Yang pertama, kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok siswa yang cukup besar. Pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak jelas. Tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerak secara utuh. Tanggapan bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. Sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari guru. Tidak cocok bila dipergunakan dalam kelas yang luas serta pembelajaran kelompok besar. Sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3 dan tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gerak kehidupan.